Saudara-saudari yang terkasih dan terberkati, saya berada di Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah Ngisonando, Kalianda. Gua Maria ini dibangun sebagai bagian dari rumah retret Ngisonando yang tadinya mungkin dibayangkan hanya sebagai tempat doa dari para retretan atau orang-orang yang retret di rumah retret Ngisonando ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, Gua Maria ini banyak disiarahi umat Allah dari Keuskupan Tanjung Karang, bahkan dari keuskupan-keuskupan lain di luar Keuskupan Tanjung Karang, utamanya dari Jakarta, Bogor, Bandung, dari Palembang, dan lain sebagainya. Saya ingin menceritakan sejarah dari nama Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah ini yang terkait dengan rumah retret yang bernama Ngisonando, yang keduanya memiliki spirit yang sama. Semoga semua orang yang datang, entah untuk retret di Ngisonando atau untuk berziarah di sini, mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai sejarah dan nama dari baik Gua Maria ini maupun rumah retret Ngisonando, sedemikian sehingga Anda dapat berziarah di sini dengan berdoa dan doa Anda kusuk didengarkan oleh Allah, pulang dengan semangat yang ingin dihidupi oleh nama dari kedua tempat rohani ini, yakni Gua Maria yang terkait dengan rumah retret Ngisonando. Para saudara dan saudari yang terkasih, saya akan menjelaskan mengapa Gua Maria ini dinamai Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah, dan apa kaitannya dengan rumah retret Ngisonando, juga apa arti kata Ngisonando itu. Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah, Kalianda, Lampung Selatan ini melekat dengan rumah retret Ngisonando yang dikelola oleh para suster dari Kongregasi Hati Yesus Yang Maha Kudus atau Kongregasi HK. Gua Maria ini merupakan sarana pelengkap rumah retret. Rumah retret ini keberadaannya digagas oleh Pastor Ferdinando Pecoraro, MEP, yang pada waktu itu menjadi Vijen Keuskupan Tanjung Karang. Namun sayang, beliau menghadap Bapa pada 21 Januari 2002 dan Romo Peko tak pernah melihat rumah kalwat atau rumah retret ini yang sesungguhnya diimpikannya sebagai sarana pelayanan bagi sesama. Beliau bahkan tidak sempat menyaksikan peletakan batu pertama pembangunannya. Rumah retret ini dimulai pembangunannya pada tanggal 4 April 2002 dengan peletakan batu pertama oleh Pastor Vincent Le Baron, MEP, sebagai pastor unit pastoral Bakahuni, di mana Kalianda sebagai stasi masuk wilayah reksa pastoralnya. Pastor Vincent Le Baron, MEP, pada waktu itu didampingi oleh Romo Petrus Tripomo dan Romo Yohanes Teden Stana. Peletakan batu pertama dihadiri oleh staf karyawan 100 orang, kemudian 100 undangan dan para suster HK tentunya. Semua ternyata berjalan dengan lancar, dan maka pada bulan Mei 2002 sudah dilakukan pengecoran pertama untuk tiang dasar. Rumah retret ini terdiri dari 3 lantai. Pengecoran lantai pertama dimulai pada tanggal 10 Juni 2002. Pengecoran lantai kedua dimulai tanggal 15 Juli 2002 dan pengecoran lantai ketiga pada tanggal 18 Agustus 2002.
pimpinan proyek atau Pimpro pembangunan rumah retret ini adalah Pak Ongko Wijoyo, dengan didampingi oleh Suster Lucy HK sebagai koordinator. Sementara para suster lain yang terlibat langsung adalah para suster yang pada waktu itu tinggal di komunitas Kalianda, yaitu Suster Agnes HK, Suster Hilda HK, dan Suster Amadea HK. Dengan 3 lantai tersebut, rumah retret ini menyediakan 24 kamar yang masing-masing kamar bisa memuat 3 bed. Rumah retret ini juga dilengkapi ruang doa dan ruang pertemuan. Semua fasilitas dilengkapi dengan AC. Pada tanggal 15 Januari 2003, Bapak Uskup Andreas Henry Susanto di akhir retretnya mendapat inspirasi tentang nama rumah retret atau rumah kalwat di Kalianda ini. Mengenang dengan rasa terima kasih kepada Pastor Ferdinando Pecoraro MEP, gembala yang baik, beliau mengusulkan Nison Nando sebagai nama untuk rumah retret atau rumah kalwat di Kalianda ini. Usulan Bapak Uskup diterima dengan baik oleh kongregasi HK. Monsieur Andreas Henry Susanto memadukan istilah bahasa Lampung dan nama panggilan akrab Pastor Ferdinando. Kata ngison dalam bahasa Lampung berarti sejuk atau dingin atau asri. Sedangkan kata Nando dari kata belakang nama Ferdinando yang merupakan panggilan akrab Monsieur Andreas Henry Susanto kepada Pastor Ferdinando Pecoraro. Umat awam sebenarnya lebih mengenal beliau dengan panggilan Romo Peko. 2 kata yang menjadi nama rumah retret tersebut diisi makna yang lebih dalam oleh Monsinyur Andreas Henry Susanto, yang memang gemar mengisi segalanya dengan nilai-nilai luhur di balik yang lahiriah. Ngison sebagai singkatan dari makna yang lebih dalam, yakni nostalgia gria ini syarat oleh nadar. Kalau kita mencatat huruf awal dari singkatan itu akan berbunyi ngison. Nostalgia gria ini syarat oleh nadar. Nando adalah singkatan dari makna nur asih nafas doa. Juga berarti huruf awal kalau kita perhatikan akan menjadi singkatan Nando, nur asih nafas doa. Do dalam doa juga bisa merupakan singkatan dari Dei Omnipotentis. Dengan kata pertama dari nama itu, ngison, diharapkan bahwa semua orang yang menjalani persiarahan rohani di tempat ini akan menemukan nadar atau tekad hidup yang akan dijalaninya sebagai kenangan indah seumur hidupnya. Sedangkan dengan kata kedua, Nando, diharapkan kenangan indah sebagai tekad hidup itu akan diungkapkan dalam rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dalam doa dan amal kasih tak kunjung henti sebagai seumpama nafas kehidupannya. Rumah kalwat Ngisonando diberkati oleh Suwargi Bapak Uskup Monsinyur Andreas Henry Susanto pada tanggal 21 April 2003 dan diresmikan secara seremonial bersama pemerintah daerah dan masyarakat pada tanggal 2 Agustus 2003. Sekarang saya akan menceritakan mengenai Goa Maria Santa Perawan Bunda Allah. Tadi sudah saya katakan bahwa Goa Maria yang merupakan kelengkapan sarana doa dari rumah retret Ngisonando ini adalah tempat ziarah ketiga di Keuskupan Tanjung Karang yang banyak dikunjungi umat, baik dari Keuskupan Tanjung Karang sendiri maupun umat dari keuskupan lain, utamanya dari Jakarta, Bogor, Bandung.
tetapi juga dari Keuskupan Agung Palembang. Fasilitas doa Maria atau Gua Maria selesai dibangun pada 4 Maret 2009. Sementara fasilitas Jalan Salib dimulai pembangunannya sebelum Natal 2009. Stasi-stasi Jalan Salib dengan patung-patungnya dikreasi dan dibuat oleh Pak Pius, seorang dosen dari ITB. Pemasangan perhentian pertama dimulai pada awal Mei 2010 dan selesai secara keseluruhan pada 29 Agustus 2010. Yang unik dari fasilitas Jalan Salib di Kabupaten Lampung Selatan ini adalah adanya makam Yesus di akhir Jalan Salib dengan patung Yesus terbaring di dalam makam yang juga berbentuk goa. Makam ini selesai dibangun pada 8 April 2011. Selain adanya stasi-stasi Jalan Salib, di tempat ziarah ini ada juga Taman Getsemani. Taman Getsemani sendiri bahkan berada di depan rumah retret dan tentu saja menjadi bagian dari perjalanan doa perziarahan Jalan Salib. Tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Gua Maria di Ngisonando ini mempunyai nama tersendiri yang tidak sama dengan nama rumah retretnya. Namun kendati pun tidak sama dengan nama rumah retretnya, nama Gua Maria ini mempunyai roh dalam tanda petik yang sama yang terkandung dalam nama rumah retret Ngisonando. Jika rumah retret Ngisonando mengharapkan para retretan setelah menerima siraman rohani di dalamnya akan memiliki kesegaran iman yang akan dijadikan tekad atau nadar untuk dijalankan dalam kehidupan nyata dengan sambil berbuat kasih yang tidak kenal lelah. Gua Maria ini diberi nama Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah. Maria sebagai Bunda Allah diperingati dalam kalendarium gereja setiap tanggal 1 Januari. Pada tanggal itu, gereja sekaligus merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Maria adalah Bunda perdamaian dan Bunda ketentraman kehidupan. Dalam dunia yang penuh damai, manusia jauh dari permusuhan dengan orang lain. Orang lain adalah saudara atau saudari satu dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang terkasih, sejarah Maria Sang Perawan Bunda Allah adalah sebagai berikut. Maria digelari Bunda Allah pertama kali disebut oleh Santo Yohanes Chrysostomus, seorang santo yang wafat pada tahun 407. Dalam doa syukur agung misa yang dirayakannya, Santo Yohanes Chrysostomus menggubah suatu madah untuk menghormati Bunda Maria. Santo Yohanes Chrysostomus yang kita kenal dengan sebutan Sang Mulut Emas itu mengatakan, "Sungguh semata-mata guna memaklumkan bahwa engkau terberkati, ya Bunda Allah, yang paling terberkati, yang sepenuhnya murni dan Bunda Allah kami. Kami mengagungkan engkau yang lebih terhormat daripada kerubim dan lebih mulia secara tak bertara daripada serafim. Engkau yang tanpa kehilangan keperawananmu melahirkan Sang Sabda, yakni Sabda Tuhan sendiri. Engkau adalah sungguh Bunda Allah." Sekitar setengah abad kemudian ada keberatan atas gelar Bunda Allah dari Santo Yohanes Chrysostomus itu oleh seorang uskup bernama Nestorius, yakni uskup Konstantinopel, yang menjadi uskup pada tahun 428 sampai 431. Nestorius menyangkal gelar Maria sebagai Bunda Allah. Penyangkalan itu terkait dengan inkarnasi Putra Allah.
Nestorius mempunyai ajaran yang berbeda. Menurutnya, Yesus Kristus memang mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat insani. Yesus ilahi diam di dalam diri Yesus insani, kira-kira seperti burung tinggal dalam sangkar, tidak menyatu. Yang mati di salib adalah Yesus insani, namun Yesus ilahi tidak mati di salib. Karena itu Maria itu hanya ibu dari Yesus insani, bukan ibu dari Yesus ilahi. Maka Maria bukan Bunda Allah. Yesus Kristus mempunyai dua kodrat yang terpisah satu dengan yang lainnya. Ajaran inkarnasi Nestorius tentu saja tidak sesuai dengan ajaran inkarnasi gereja yang resmi, yang diterima dari ajaran Yesus dan diteruskan dan diimani serta diwartakan oleh para rasul. Santo Cyrillus, uskup Alexandria yang wafat pada tahun 440, menyangkal pendapat Nestorius di atas. Santo Cyrillus mengatakan, Maria bukan melahirkan Yesus manusia, dan setelah Yesus lahir, baru kemudian Sabda memasuki Yesus. Maria melahirkan Sabda yang menjadi daging. Keilahian Yesus dan kemanusiaannya tak terpisahkan. Maka Maria pantas disebut Bunda Allah. Pada tanggal 22 Juni 431, Konsili Efesus bersidang guna menyelesaikan perdebatan di atas. Dan konsili memaklumkan, barang siapa tidak mengakui bahwa Immanuel adalah sungguh Allah, dan karenanya Santa Perawan adalah Bunda Allah, maka dia dikutuk oleh gereja. Saudara dan saudari yang terkasih, Konsili Efesus secara resmi juga memaklumkan dua ajaran penting berikut. Pertama, Yesus adalah pribadi ilahi dengan dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Dua kodrat itu dipersatukan dalam persekutuan yang sempurna, tak terpisahkan satu dengan yang lain. Kedua, karena Yesus itu pribadi ilahi, maka Bunda Maria dapat secara tepat digelari Bunda Allah. Maria bukan Bunda Allah Bapa atau Bunda Allah Roh Kudus, melainkan dia adalah Bunda Allah Putra. Sebab Yesus Kristus sungguh Allah sejak kekekalan, yang masuk ke dalam dunia ini dengan menjadi sungguh manusia. Dengan dua ajaran penting tersebut, Konsili Efesus memaklumkan Nestorius sebagai bid'ah, yakni pengajar kekristenan yang sesat. Kaisar Theodosius kemudian memerintahkan agar Nestorius diusir keluar dari konsili dan dibuang. Saudara dan saudari yang terkasih, dogma tentang Maria Bunda Allah dapat kita mengerti secara sederhana sebagai berikut. Seorang anak itu, siapapun dia, tidak hanya menerima daging, dalam tanda petik, tidak hanya menerima daging saja dari ibunya, tetapi juga menerima seluruh kepribadian orang tuanya, yakni mentalitas, perangai, sifat, dan sikap hidup, pikiran, dan kejiwaan dari ibu dan bapaknya. Karena Yesus adalah pribadi ilahi, maka dalam diri Yesus yang adalah Sabda Allah, yang menjadi manusia, mengalirlah seluruh kepribadian Allah dan kepribadian Maria. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose mengungkapkan dengan tepat keilahian Yesus ketika mengatakan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kolose 1
ayat 19 sampai 20. Hal yang sama dengan kodrat Yesus manusia. Karena Yesus adalah Sabda dan Putra Allah, dan Sang Sabda itu menjadi daging, maka Maria harus seorang ibu yang suci, sehingga tidak ada jurang menganga antara sifat anak dan ibunya. Dengan demikian, Maria itu bukan hanya ibu fisik Yesus, melainkan ibu Yesus sepenuhnya, ibu dari Allah Putra. Maka Maria memang benar adalah Bunda Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, dari atas salib Yesus memberikan ibunya kepada manusia. Maka Maria adalah ibu kita yang mengimani Kristus. Sebagai seorang bunda, dia senantiasa ingin menghadirkan putranya kepada manusia. Sebagaimana dalam Injil, dia menghadirkan Yesus kepada para gembala, kepada para majus, kepada Nabi Simeon dan Hana, dan juga dalam perjamuan nikah di Kana. Menghadirkan Yesus kepada keluarga yang sedang mengadakan pernikahan. Dalam keibuannya, Maria selalu rindu melakukan hal yang sama bagi setiap kita. Keyakinan ini dengan sangat indah dijelaskan melalui pesan Bunda Maria di Guadalupe, di mana Santa Perawan menampakkan diri kepada Santo Juan Diego pada tahun 1531. Pada tanggal 9 Desember 1531, Bunda Maria mengatakan, "Ketahuilah dengan pasti, engkau yang terkecil dari antara anak-anakku, bahwa akulah Santa Perawan Maria yang tak bercela, Bunda Yesus, Allah yang benar, yang melaluinya segala sesuatu beroleh hidup. Tuhan atas segala yang dekat maupun yang jauh, Tuhan atas surga dan bumi. Merupakan kerinduanku yang terdalam bahwa sebuah kapel dibangun di sini untuk menghormatiku. Di sini aku akan menunjukkan, aku akan menyatakan, aku akan melimpahkan segenap cintaku, kasih sayangku, pertolonganku dan perlindunganku kepada segenap manusia. Akulah bundamu yang berbelas kasih, Bunda yang berbelas kasih dari kalian semua yang hidup rukun di negeri ini, dan dari segenap umat manusia, dari segenap mereka yang mengasihiku, dari mereka yang berseru kepadaku, dari mereka yang mencariku, dan dari mereka yang menaruh harapan padaku. Di sini aku akan mendengarkan isak tangis mereka, keluh kesah mereka, dan aku akan menyembuhkan serta meringankan segala beban derita, kesulitan-kesulitan, dan kemalangan-kemalangan mereka." Kemudian pada tanggal 12 Desember 1531, Bunda Maria mengatakan, "Dengarkanlah dan camkanlah dalam hatimu, putra kecilku terkasih. Janganlah kiranya sesuatu pun mengecilkan hatimu, melemahkan semangatmu. Janganlah kiranya sesuatu pun membimbangkan hatimu atau tekadmu. Juga janganlah takut akan segala penyakit atau pencobaan, kekhawatiran atau penderitaan. Bukankah aku di sini? Aku adalah bundamu. Engkau ada dalam naungan dan perlindunganku. Engkau ada dalam naungan mantolku, dalam dekapan pelukanku." Saudara-saudari, sungguh indah bahwa mengawali setiap tahun gereja merayakan Maria sebagai Bunda Allah yang sekaligus dipadukan dengan hari perdamaian sedunia. Kita mengawali setiap tahun dengan rasa syukur dan harapan bahwa kita bersama sebagai saudara dan saudari dengan siapapun berharap agar hari-hari mendatang yang akan kita jalani adalah hari-hari penuh berkat dan penuh persaudaraan dengan semua orang. Dengan menjadi saudara atau saudari bagi sesamanya, manusia diharapkan hanya akan
melakukan kebaikan terhadap yang lain. Kebaikan tersebut tentulah akan menjadi jauh lebih bermakna jika diaktualkan dalam aksi amal kasih. Memang selayaknya manusia itu sehati, seperasaan, dan senasib sepenanggungan dengan sesamanya. Kita ini saudara dan saudari yang mendiami bumi yang sama sebagai rumah kita bersama, kata Paus Fransiskus. Semoga dengan demikian Bunda Maria akan selalu tersenyum bahagia melihat anak-anaknya rukun, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dan semoga Anda sekalian yang berziarah di tempat ini didoakan oleh Bunda Maria, dikasihi dengan kasih keibuannya, dan diberkati oleh Allah Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Anda sekalian yang retret di rumah retret Ngisonando mengadakan pengolahan rohani dan mengadakan olah batin kemanusiaan, serta berdoa di hadapan Bunda Maria di Gua Maria Santa Perawan Bunda Allah ini diberkati, dilindungi, dinaungi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.